kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Kekasih Nindi Ayunda, Dito Mahendra, kembali menjadi berita. Dito dikabarkan sengaja pergi dari rumah saat rumahnya digeledah oleh KPK Senin malam lalu. Penggeledahan rumah Dito terkait statusnya sebagai saksi pada kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang membelit mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. Penggeledahan rumah mewah Dito di Jalan Airlangga 5 nomor 20 RT 5 RW 3 Kelurahan Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang terjadi pada 13 Maret 2023 itu dimulai pukul 19.48 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 6 jam lebih. Dito yang berstatus saksi memang sudah 3 kali dipanggil oleh KPK namun selalu mangkir dari persidangan. Lalu benarkah status Dito bisa dinaikkan menjadi tersangka lantaran ditemukan bukti baru bahwa pengusaha flamboyan itu diduga terlibat gratifikasi dalam tindak pidana pencucian uang itu? Keterlibatan Dito Mahendra pada TPPU senilai 83 miliar yang membelit Nur Hadi Abdurrahman diketahui secara luas sejak Nikita Mirzani berkoar-koar tentang sikap Dito yang berulang kali mangkir panggilan KPK. Padahal Dito adalah saksi kunci yang disebut-sebut menyimpan uang puluhan miliar milik Nur Hadi yang dilacak dari nota transfer dan mobil mewah milik Dito yang diduga adalah pemberian Nur Hadi. Namun saat rumahnya digeledah, hanya terlihat sebuah mobil sedan model jadul di garasi, 1 mobil jenis MPV, dan 1 mobil jenis SUV. Lalu benarkah dari kamar Dito, tim KPK berhasil membawa 2 koper berisi barang-barang ilegal? Ya, saat penggeledahan rumah Dito berlangsung, Nikita Mirzani yang mengklaim sebagai musuh besar Dito dengan bangga melakukan live Instagram dan memprovokatori masyarakat agar menyaksikan aksi penggeledahan secara langsung, mumpung KPK belum beranjak dari kediaman pengusaha muda itu. Niki berharap tim KPK memiliki bukti kuat untuk menetapkan Dito sebagai tersangka dan menjebloskan kekasih Nindi Ayunda itu ke penjara. Gara-gara laporan pencemaran nama baik Dito, Niki memang sempat mendekam di tahanan Polres Serang, Banten selama 2 bulan. Kasus yang berakhir dengan pembebasan Niki ditutup karena Dito sebagai pelapor 3 kali tidak hadir di persidangan. Buat teman-teman wartawan yang mau datang ke rumahnya Dito Mahendra, mumpung bapak-bapak dari KPK dan dari Kepolisian Jakarta Selatan sedang ada di situ, penggeledahan dan masih ada di situ, ini alamatnya. Ayo cepat serbu rumahnya Dito Mahendra. Mumpung bapak-bapak KPK masih di situ sedang melakukan penggeledahan dan katanya ditemukan banyak sekali barang-barang yang harusnya tidak boleh ada di rumahnya si Dito ongol-ongol itu dan tidak bersurat guys, pasal terlapis. Ayo KPK harus berani ngomong ke wartawan. Jika Dito Mahendra masih bisa berkelit dari jeruji penjara, selebgram Muhammad Akbar Pera Baharudin alias ajudan pribadi tidak berkutik saat diamankan oleh Polres Jakarta Barat terkait kasus penipuan dan penggelapan senilai 1,3 miliar
yang dilaporkan oleh pengusaha asal Tangerang berinisial AL. Berawal dari bisnis jual beli mobil mewah yang dipromosikan ajudan pribadi di Instagram dan channel YouTube-nya, AL mengaku tergiur membeli 2 mobil mewah dari selebgram asal Makassar itu pada tahun 2 Desember 2021 silam. Sayangnya, setelah mentransfer DP senilai 1,3 miliar, mobil yang dijanjikan ajudan pribadi tidak pernah datang. Pada peristiwa tindak pidana ini, pelapor atas nama inisial SD sebagai pengacara korban atas nama AL, umur 39 tahun, laki-laki, karyawan swasta, tinggal di wilayah Cipondo, Tangerang. Adapun modus operandi daripada tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor adalah terlapor menghubungi korban dengan maksud untuk menawarkan 2 unit mobil mewah, antara lain 1 unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2019 dengan harga 400 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz tipe G63 tahun 2021 seharga 950 juta rupiah. Setelah korban melakukan pembayaran, ternyata mobil tidak kunjung ada dan diserahkan kepada korban. AL sudah berusaha mengikuti prosedur hukum dengan melayangkan somasi sebanyak 2 kali, namun tidak digubris oleh ajudan pribadi. Walhasil, AL melaporkan ajudan pribadi ke Polres Jakarta Barat pada 22 November 2022 lalu. Kemudian korban melakukan melalui pengacaranya melayangkan somasi sebanyak 2 kali kepada terlapor, namun tidak ada tanggapan dari terlapor A. Karena tidak ada itikat baik dari terlapor, maka korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat karena sudah mengalami kerugian sebesar 1.350 juta rupiah. Kemudian setelah penyidik menerima laporan polisi, dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Di antaranya mengundang para pihak, apakah itu pelapor, para saksi, dan juga terlapor untuk dilakukan klarifikasi. Namun, sekali lagi, dalam proses penyelidikan, terlapor tidak hadir dalam undangan untuk memberikan klarifikasi kepada penyelidik. Lalu benarkah setelah ditetapkan sebagai tersangka, selebgram yang memulai karirnya dari kuli bangunan itu sempat kabur ke kampung halamannya? Ini sangat menyesalkan. Kami seolah selesai secepatnya. Dan saya minta maaf segala-galanya. Itu duitnya untuk kebutuhan ini ya, foya-foya ya? Enggak. Buat apa kemarin? Mungkin motifnya apa kemarin melakukan hal itu? Buat kebutuhan ya kita itu apa? Kebutuhan itu dan itu aja. motifnya apa? Tipu-tipu atau apa? Ya saya mau maaf dan insya Allah selesai secara cepat. Sungguh ironis, selebgram yang dulu suka flexing mobil mewah akhirnya dijebloskan ke tahanan. Drama perburuan Polres Jakarta Barat terhadap ajudan pribadi pun cukup panjang dan berliku. Tim kepolisian sampai mengejar ajudan pribadi ke Makassar, kampung halaman tersangka. Karena tidak ada di rumahnya, Polres Jakarta Barat lantas bekerja sama dengan polisi setempat. Senin lalu, ajudan pribadi akhirnya diciduk di jalan raya saat hendak kabur bersama mobil yang dikendarainya. Memang dari awal niat mau mobil. Udah berapa lama? Ya saya mau maaf. Kemudian setelah dilakukan membawa terlapor ke Polres Metro Jakarta Barat, kami melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap terlapor. Terlapor mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sehingga penyidik kembali melakukan gelar perkara.
yang dipimpin oleh Kasat Reskrim dan Wakasat Reskrim untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang syah terhadap terlapor atas nama A, PB alias A alias ajudan pribadi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan setelah selesai pemeriksaan dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan dikhawatirkan tersangka bisa mempersulit proses penyidikan. Apakah itu melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi perbuatannya lagi. Selebgram pengusaha dan hafiz Quran Taqi Malik juga tengah berurusan dengan kasus hukum. Alih-alih menjadi saksi dalam kasus perdata yang digugat ayahnya, Taqi justru menjadi turut tergugat atau tergugat 2, sementara tergugat utama adalah pengusaha Aji Barka, rekan bisnis Mansyardin Malik. Dalam sidang perdana kasus pencemaran nama baik dengan nilai gugatan 1 miliar yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin siang itu, Taqi sebagai turut tergugat tidak hadir karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun sidang terpaksa ditunda karena Taqi terlambat memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya. Lalu benarkah Taqi merasa sakit hati lantaran digugat oleh ayah kandungnya sendiri? Kita sudah menghadiri persidangan di Pengadilan Kota Tangerang ya, sehubungan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugatnya adalah Aji Barka ya, kemudian turut tergugat adalah Taqi Malik, ini anaknya ya. Perusahaannya apa? Taqi Malik ya, Taqi Malik. Nah, seiring sejalan ini kita pagi ini tadi sudah sidang karena kita tidak ada komunikasi terhadap kuasa hukumnya tergugat sehingga dia baru mendaftarkan surat kuasanya. Maka sidang sudah berjalan ya, sehingga bahwa turut tergugat belum bisa hadir sehubungan dengan surat kuasanya juga belum jadi. Itu yang menurut keterangannya turut tergugat kepada saya. Tapi saya sudah jumpa dengan pengacaranya turut tergugat dan tergugat satunya pun juga sudah berbincang-bincang dengan saya. Jadi Taqi Malik ini sebenarnya kedudukannya di dalam perkara ini sebagai tergugat 2. Jadi penggugatnya adalah ayahnya kepada Aji Barka ya. Jadi ada semacam kesepakatan antara penggugat dengan tergugat terkait dengan bonus fee gitu. Apabila penggugat ini bisa menambah relasi bisnis agar mengambil barang namanya saffron ya ke Haji Barka. Kemudian penggugat ini menyanggupi dan membawa Taqi Malik. Nah, Taqi Malik ini akhirnya membuat perusahaan kan, membuat PT sebagai orang yang menggunakan jasa dari Haji Barka ini terkait pengambilan saffron ini. Nah, setelah Taqi Malik memesan, ternyata penggugat ini belum mendapatkan haknya, hak terkait dengan bonus fee yang telah disepakati dengan Haji Barka. Jadi kedatangan kita di sini dalam perkara ini sebagai bentuk afirmasi untuk memperjelas hubungan hukumnya antara Taqi Malik dengan Haji Barka dan penggugat. Sampai saat ini yang konfirmasi dengan saya tidak masalah, bapak dan anak itu harmonis saja, tidak ada benturan karena ini kita kan mau nagih ini kepada Haji Barka, betul kan? Kita menagih Haji Barka karena dia tidak bayar-bayar, karena benda pembayarannya ini terhadap keuangannya ada di Taqi Malik. Nah, tentu untuk mencegah untuk tidak melaksanakan pembayaran kepada Haji Barka, maka saya turut bergugat. Nah, konsekuensinya kalau apabila ini selesai, maka turut tergugat itu harus membayar kepada Mansyardin Malik melalui terhadap Taqi Malik yang ditandatangani oleh Haji Barka kepada si Mansyardin Malik. Ya, pepatah bisnis tidak mengenal teman terjadi dalam kasus Mansyardin dan Taqi Malik.
Dalam memasarkan saffron milik Aji Barka, Mansyardin memang menggunakan perusahaan milik Taki putranya. Taki diduga mengetahui aliran dana yang masuk terkait 41 kg saffron yang terjual. Diduga omset lebih dari 1 miliar berhasil diraih Mansyardin, namun pengusaha asal Kalimantan Selatan itu tidak mendapatkan haknya dari Aji Barka. Alih-alih untung, Mansyardin malah dilaporkan Aji Barka ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai 1,3 miliar. Tidak terima dituding menerapkan aksi tipu-tipu dalam berbisnis, Mansyardin lantas melaporkan balik Aji Barka plus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Jika Mansyardin dan Aji Barka merasa tidak mendapatkan uang, mungkinkah uang itu tersendat di perusahaan Taki? Mengapa Taki Malik turut tergugat? Karena pada awalnya bahwa Mansyardin Malik ini ayahnya berkenalan dengan Aji Barka mempunyai suatu usaha yang namanya saffron, ya. Begitu ditawarkan oleh saudara Aji Barka kepada Mansyardin Malik ayahnya, maka ayahnya ini tidak mempunyai suatu jaringan bisnis, namun ditawarkan kepada anaknya. Nah, kepada anaknya akhirnya mencoba beberapa kilo, kemudian dijalankan, kemudian sudah laku itu barang, ya. Nah, sepanjang perjalanan ini yang menceritakan kepada saya ya terhadap si Aji Barka dengan Mansyardin Malik, dia telah membuat pernyataan-pernyataan komitmen. Apabila barang ini laku, maka diberikan per gram, per kilo, sekian jumlahnya. Ada pernyataan itu dinyatakan bahwa di atas materai. Apa yang dimiliki oleh pihak tergugat satu, barang itu telah dilaksanakan penjualan dan hasilnya pun juga sudah beberapa kali ditransfer. Tetapi ditransfernya itu kepada antara Taki Malik dengan si Aji Barka. Ya, ketika saya menerima kuasa dari ayahnya ya, Saudara Malik, saya katakan ini uang yang masih tersisa ada nggak terhadap si Taki Malik? Dia bilang masih ada. Terus sebagai ayahnya, apakah telah melakukan pembayaran? Dia bilang belum. Maka saya cantumkan di sana turut tergugat karena itu sesuatu ada haknya di sana. Supaya bisa selesai. Tentu saja Taki Malik sangat komitmen membayarkan ya semua kewajibannya apabila sudah ada kepastian hukumnya terlebih dahulu antara pihak penggugat dan Haji Barka. Nah, kalau memang Haji Barka dengan penggugat ini kesepakatan yang mereka buat sudah ditunaikan, ya kita melaksanakan kewajiban kita.